Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Haryani dengan NIM 2002 100502016. Jadi saya akan melakukan presentasi materi studi kasus tentang keamanan cloud. Keamanan komputasi awan atau sederhananya keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan, teknologi, dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi awan yang terkait. Ini adalah subdomain keamanan komputer, keamanan jaringan, dan lebih luas lagi keamanan informasi. Cloud computing merupakan model komputasi di mana sumber daya seperti daya komputasi, media penyimpanan atau storage, jaringan atau network, dan software dijalankan sebagai layanan melalui media jaringan, bahkan dapat diakses di tempat manapun selama terkoneksi dengan jaringan lokal ataupun dengan jaringan internet. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman pada keamanan cloud. Yang pertama, kebocoran data. Cloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional. Karena banyaknya data yang kini sering ditransfer ke cloud, situs penyedia cloud hosting menjadi incaran yang menarik bagi para penyusup. Yang kedua, akun yang mengompromikan dan mengabaikan autentikasi. Kebocoran data seringkali merupakan akibat dari kelalaian mekanisme autentikasi ketika kata sandi yang digunakan lemah, manajemen kunci enkripsi, dan sertifikat tidak memadai. Yang ketiga, antarmuka, peretasan, dan API. Saat ini, layanan dan aplikasi berbasis cloud tidak dapat dibayangkan tanpa antarmuka yang ramah pengguna. Keamanan dan ketersediaan layanan cloud bergantung pada seberapa baik mekanisme kontrol akses enkripsi dalam API dikembangkan. Yang keempat, kerentanan sistem yang digunakan. Kerentanan sistem yang digunakan merupakan masalah yang terjadi di lingkungan cloud multitenant. Menurut laporan CSA, biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi kerentanan sistem lebih rendah daripada biaya TI lainnya. Yang kelima, pencurian akun. Phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan cloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran dalam bentuk upaya untuk memanipulasi transaksi dan mengubah data. Yang keenam, orang dalam penyusup. Insider ancaman bisa datang dari karyawan atau mantan administrator sistem, kontraktor, atau mitra bisnis. Penyerang orang dalam mengejar tujuan yang berbeda, mulai dari pencurian data hingga keinginan untuk membalas dendam. Yang ketujuh, targetkan serangan cyber. Ancaman berkelanjutan yang dikembangkan atau serangan dunia maya yang ditargetkan pada saat ini tidak jarang terjadi. Memiliki pengetahuan yang cukup dan seperangkat alat yang relevan, seseorang dapat mencapai hasil. Yang kedelapan, kehilangan data permanen. Karena cloud telah mencukup matang, kasus dengan hilangnya data tanpa kemungkinan pemulihan karena penyedia layanan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen bertujuan untuk melakukan tindakan merusak tersebut. Yang kesembilan, kesadaran yang tidak memadai. Organisasi yang pindah ke cloud tanpa memahami kapabilitas cloud menghadapi risiko. Jika misalnya tim pengembangan sisi klien tidak terbiasa dengan fitur teknologi cloud dan prinsip-prinsip penerapan aplikasi cloud, masalah operasional dan arsitektur muncul. Dan yang ke-10, penyalahgunaan layanan cloud. Organisasi yang sah dan tidak sah dapat menggunakan cloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya cloud untuk melakukan tindakan jahat seperti meluncurkan serangan DDoS, mengirim spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain-lain. Contoh kasus dan penanganannya. Denial of Services. DOS merupakan serangan yang paling mudah dipasang dan yang paling merusak. Namun seiring berjalannya waktu, serangan tersebut telah dapat diatasi dengan efisien. Beberapa penyedia cloud sudah mengatasi infrastruktur cloud guna mencegah ataupun mengurangi serangan ini. Namun beberapa solusi belum dapat mendeteksi secara sempurna semua kemungkinan serangan. Tujuan dari serangan ini adalah mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan oleh server. Server melayani permintaan pengguna selama 24 jam. Namun, apabila terkena serangan ini, pengguna tidak bisa menikmati layanan server. Pada kasus di bidang keamanan, tidak ada solusi yang sempurna. Akhirnya, biasanya bermuara pada kompromi yang ditentukan oleh administrator sistem. Serangan ini adalah serangan favorit pada attacker untuk melumpuhkan layanan dari sebuah host yang terhubung ke internet sementara. Hampir setiap situs besar menjadi korban serangan ini. Kemudian contoh kasus, serangan DOS pernah terjadi pada server DNS pada Jumat tanggal 21 bulan 10 2016 jam 7:10 waktu universal terkoordinasi, menyebabkan sejumlah layanan
online besar menjadi lambat bahkan tidak dapat diakses. Serangan ini terbilang cukup fatal karena server di DNS digunakan oleh banyak nama besar seperti GitHub, Twitter, Spotify, dan lain-lain. Serangan ini merupakan serangan paket data yang menyerang ke server membuat server semakin melambat. Bahkan jika terlalu besar, mengakibatkan server tumbang. Menurut laporan Ars Technica, serangan ini terjadi 2 kali, namun pihak BIN dapat mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, untuk solusi dan masalah dari contoh kasus tersebut adalah untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan cara meningkatkan awareness mengenai keamanan informasi dan data yang dimiliki. Jika data yang dimiliki adalah berharga, maka perlu dilakukan antisipasi dan keamanan yang baik. Beberapa di antaranya yang bisa dilakukan adalah dimulai dengan memilih penyedia cloud yang benar-benar terpercaya dan memiliki keamanan informasi yang cukup baik. Cara mengatasi serangan DOS yaitu menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada di komputer Anda, melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan, menolak paket data dan mematikan server UDP atau User Datagram Protocol, menggunakan antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti Kaspersky dan melakukan filtering pada permintaan ICMP atau Internet Control Message Protocol (ECO) pada firewall. Dari hasil solusi yang diberikan akan memungkinkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari serangan denial of services atau DOS, seperti sejumlah layanan online besar menjadi lambat, bahkan tidak dapat diakses dan mengalami downtime. Selanjutnya, implementasi keamanan cloud. Ada 2 implementasi sistem pada keamanan cloud, yaitu yang pertama, implementasi sistem keamanan pada cloud computing dari sudut penyedia layanan. Berbagai macam solusi bentuk perlindungan privasi telah ditawarkan oleh penyedia jasa cloud, mulai dari yang bersifat prosedural, SOP, privasi policy, hingga yang bersifat teknis. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat sangat anti terhadap masalah privasi. Ini terbukti dari larangan ekspor teknologi enkripsi bit tinggi keluar Amerika Serikat. Mereka ingin mengontrol atau menyensor semua data yang masuk ke atau keluar dari Amerika Serikat. Dikhawatirkan jika teknologi enkripsi bit tinggi di atas 64 bit tersebar keluar, maka agen rahasia Amerika Serikat akan sulit melacak dan mengawasi data yang akan mereka monitor terhadap pihak-pihak tertentu di luar Amerika Serikat yang dicurigai melakukan tindak kejahatan tingkat tinggi atau internasional. Enkripsi berbit tinggi hanya boleh dipakai di dalam Amerika Serikat karena masih dalam wewenang pemerintah Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, implementasi keamanan pada cloud computing dari sudut pengguna, yaitu Cloud Intelligent Threat, Encryption, Decryption, Memory Management, Keyword Generation, Risk Manager, IaaS, Privacy as a Service, System Design and Architecture, Secure Coprocessor Basics, Coprocessor Configuration and Distribution, Coprocessor Process Structure, Software Division, Data Privacy Specification, Privacy Protocols, Data and Software Transfer Protocol, Software Execution and Data Processing Protocol, and Privacy Feedback Protocol. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.